Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu mencari ilmu agama. Sekarang bagian pelajaran akhlak. Yang minggu yang lalu kita udah bahas 5 hal yang harus dihindari. Apa aja? 1, takabur. Yang kedua, toma. Yang ketiga, jangan kadadamas kepada dunia. Yang keempat, jangan sampai dunia mengalahkan akhirat. Yang kelima, jangan menimbun harta. Dan insya Allah kita akan bahas hal-hal yang dapat mewaris miskin, penyebab kemiskinan, makanya harus dijauhi, jangan dikerjakan. Ya, dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Al-Zarnuzi halaman 43-44. Di antaranya yang ke-1 yang mendapat mewaris miskin itu, 1, tidur dalam keadaan telanjang, enggak pakai apa-apa. Misalkan Anwar saking gerahnya tidur enggak pakai apa-apa, cuma selimut aja. Ya, itu tuh enggak boleh. Sebab dalam keadaan tidur kita enggak tahu apa-apa. Ya, badan kita nggak ada yang jaga. Ya, gimana kalau ada cacak nepluk ke bawah? Ya, gigit nantinya bujelnya. Ya, makanya nggak boleh sambil telanjang. Yang kedua, kencing dalam keadaan telanjang juga nggak boleh. Ya, dalam keadaan telanjang lagi habis mandi, kamu belum pakai baju, belum pakai apa-apa, habis mandi langsung kencing. Ya, atau di dalam rumah tapi nggak ada siapa-siapa, ya di WC telanjang lagi, sama harus ada halang. Itu yang kedua. Yang ketiga, makan dalam keadaan berjunub. Apa itu junub? Boga adus sanen windi, ya, boga adus sanen. Kita habis mimpi jima atau hubungan suami istri, misalkan udah nikah, ya, tapi belum adus, belum mandi junub, langsung makan, langsung ngopi, itu mewaris miskin. Jangan diikuti, jangan dikerjakan, harus mandi dulu, ya, apalagi belum sholat subuh. Ini langsung makan, nggak boleh. Yang keempat, makan sambil tiduran. Nah ini nih, awas ya, saking males-malesnya Rizky, ya, makan sambil tiduran, ya, sambil megang HP. Yang kiri megang HP, yang kanan megang kerupuk sama nasi, ya. Yang nyuapnya nggak tahu siapa yang nyuapinnya. Ya, nah nih dengerin, kalau kita makan nggak baca bismillah, setan ikutan makan. Makanya badan kamu segitu-gitu aja, setan yang gemuk, ya, karena kok makannya kan masuk ke dalam perut. Iya, masuk ke dalam perut nasinya, cuma sari-sarinya setan yang makan. Kalau nggak percaya, kamu taruh aja apel di WC, ya, taruh apel di WC 1 hari, pas kedua harinya kamu ambil terus makan, pasti hambar, nggak ada rasanya, karena ada yang makan. Siapa? Setan, ya. Makanya setan itu suka makan, ya, tapi makannya bukan makan bentuknya, tapi sarinya, ya, sarinya makanan kita dimakan sama setan. Makanya harus baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, doa. Tapi kalau lupa, udah tinggal 1 hap lagi nih, lupa nggak baca doa, aku lupa nggak baca bismillah, nggak baca doa. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, itu doanya, ya. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, bismillahi awaluhu wa akhiruhu.
Ya, langsung dimuntahin lagi sama setan. Kalau misalkan kamu pengen ngerjain setan nih, kamu pengen ngerjain setan, Rizky tuh pusing aku dikerjain sama setan, sekarang aku gantian. Ya, aku kerjain setannya. Gimana? Kamu makan rujak yang pedes banget. Ya, makan rujak yang pedes banget, nggak baca bismillah, nyam pokoknya banyak yang pedes banget. Pas mau minum kamu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, wah setannya langsung ya kepedesan, nggak bisa minum. Ya, itu bisa ngerjain setan, tapi awas nanti lupa kamunya juga. Ya, nah itu makan sambil tiduran, ya, mewaris miskin. Yang kelima, membiarkan berserakannya sisa-sisa makanan. Misalkan Aska lagi makan, ya, ada remeh, tahu remeh, ada sisa nasi yang jatuh, cepet diambil sisa nasinya, biar enggak keburu sama semut atau sama hewan yang lain. Langsung diambil, dibuang atau ditaruh di tempat yang bukan tempat nasinya. Ya, jangan dibiarin aja, nanti kalau udah selesai diambilinnya. Nah, itu tuh mewaris miskin, gak boleh, cepet diambilin. Yang kelima, yang keenam, menyapu rumah di malam hari. Ini nih, ya, menyapu rumah di malam hari. Apalagi pakai sapu apa? Sapu nyerek, srek. Waduh, serem banget kedengarnya. Ya, mau di luar kek, mau di dalam rumah kek, ya, nggak boleh malam. Kata orang dulu, pamali kalau kata orang dulu mah, ya, bisi dicomot setan. Ya, kata orang dulu nggak boleh, itu tuh mewaris miskin. Makanya nggak boleh sapu malam. Kalau mau dicomotin aja, diambilin sampahnya. Yang keenam, yang ketujuh, membiarkan sampah mengotori rumah. Ini buat orang-orang yang kurang pengangguran kurang pekerjaan. Buang sampah di dalam rumah, dibiarin aja, nggak dibuang, mending buangnya ke tempat sampah. Ada di ruang tamu, ada di kamar, ada di WC, ada di dapur. Sampah di mana? Itu tuh jorok, nggak boleh. Ya Win, ya Pak, nggak boleh buang sampah di mana, ya, pada tempatnya. Harus ke tempat sampah buangnya, terus dibakar. Jangan dibiarin. Itu juga dapat mewaris miskin. Masih banyak soalnya. Yang kedelapan, memanggil orang tua dengan nama keduanya. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, Aska misalkan punya bapak namanya Farhan. Bapak Farhan sini. Ya, Farhan sini, aku minta jajan. Nah, itu tuh ke bapaknya sendiri, ya Aska. Nggak boleh. Tapi harus pakai bapak aja. Udah, bapak minta uang dong. Atau mamanya, mama Sela sini ge, minta uang ge. Itu tuh ke mama sendiri. Ya, ke mama sendiri. Atau la sini la. Nggak usah, nggak pakai se-nya. La aja, la sini la. Sama, itu juga nggak boleh. Ya, pakai ibu atau bunda atau umi atau ayah. Ayah mau kemana? Ayah mau macul. Ya. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, mencongkel gigi dengan benda kasar. Yang dimaksudnya dengan benda bukan yang khusus untuk mencongkel gigi. Pakai benda apa aja, cari di pagar atau di pinggir rumah, ya, atau pakai apa? Pakai cutter, pakai garpu, segala. Ya, itu tuh bikin apa? Bikin gigi bolong nantinya. Ya, rusak giginya. Makanya harus dengan yang lembut-lembut, dengan yang khusus untuk mencongkel gigi. Ada kan jualannya. Itu yang ke-9. Yang ke-10 apa? Duduk depan rumah. Duduk depan pintu. Kalau kata orang dulu apa? Nontot jodoh. Nggak kawin-kawin nantinya. Ya? Duduk depan pintu, nantinya nggak kawin-kawin, nontot jodoh tuh. Kalau kata orang dulu, tapi kalau kata kitab mah itu mewaris miskin. Soalnya apa? Soalnya ngalangin orang mau keluar dan masuk
rumah. Kamu diamnya di pintu. Pugu pintu itu tempat keluar masuk orang yang mau masuk rumah, keluar rumah, di pintu lewatnya. Gak bakal lewat jendela keluar rumah kan? Iya, pasti lewat pintu. Makanya jangan suka duduk di depan pintu, itu tuh ngalangin, nggak boleh. Apalagi orang lagi bawa berat-beratan, kamu duduknya di situ, ngalangin aja. Itu yang ke 10. Yang ke 11, bersandar pada kaki gawang pintu. Nih. Ya, kamu duduk tadi di depan pintu. Oke, aku nggak duduk di depan pintu. Aku duduk di kaki gawang pintu. Tahu kaki gawang pintu? Di kusen. Ya, di kusen, di kayunya tuh. Ya, ini kayu, ini pintu, ini kayunya. Ya. Nah, duduk di sininya, rantai di sininya. Ya, di kaki, di pintunya, di kusennya. Sama itu juga nggak boleh. Nomor 12, berwudu di tempat qada hajat. Berwudu di tempat BAB, qada hajat tuh ya. BAB apa? Buang air besar, ya Riz? Buang air besar. Wudu di tempat buang air besar nggak boleh. Itu bikin kamu miskin, ya. Mewaris miskin nantinya kamunya. Mau miskin nggak? Makanya jangan. Yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13, membiarkan sarang laba-laba di rumah. Nah, ini yang di rumahnya banyak sarang laba-laba harus cepet disapuin. Jangan dibiarin udah kayak guha aja itu rumah, banyak sarang laba-labanya, ya. Nanti bentar lagi ada kelelawarnya masuk. Harus disapuin, pakai sapu sawang atau sapu yang panjang tuh, ya. Walaupun rumahnya atap, tetap pasti ada sawangnya, sarang laba-labanya. Makanya harus dibersihin minimal 1 bulan atau 2 bulan sekali biar nggak ada sarang laba, ya. Ini mau masuk WC sampai sarang laba-labanya nyendul ke kepala. Nah, itu ya, mewaris miskin. Bukan kata aku, tapi kata Imam Al-Zarnuzi dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Yang ke-13, yang ke-14, mengelap wajah dengan kain. Intinya bukan sama yang harus dipakainya, mesti dipakainya. Misalkan kamu habis wudu dilap pakai baju, ya. Pakai baju yang dipakai, baju kain bukan? Ya, atau pakai sarung, nggak boleh. Itu wajahnya biarkan air wudu menetes ke tanah. Nanti itu menjadi malaikat yang mendoakan kita, satu tetes satu malaikat. Makanya wudu nggak boleh diusap atau dibersihin wajahnya, ya. Itu yang ke-14. Yang terakhir, meremehkan sholat. Masih banyak, 28 lagi tuh, ya. Makanya ngaji yang rajin. Baru sampai 15 ya. Yang terakhir 15, meremehkan sholat. Datang azan, rezeki adzan di pesantren, ongko-ongko aja di sawah, ongko-ongko aja main bola. Itu meremehkan, ya. Adzan nanti besoknya ada lagi adzan mah. Itu ya, mewaris miskin. Pantes aja kerjanya enggak manjur-manjur, kerjanya enggak sukses-sukses, enggak lancar-lancar. Itu meremehkan sholat. Makanya enggak boleh diremehin, ya. Kalau ada yang adzan, alhamdulillah adzan, fikri adzan di rumah, di mana? Di masjid, enakan banget fikrinya adzannya. Ya, Pik? Ya? Enakan banget fikri adzannya. Bilang alhamdulillah. Ya? Ini mah adzan mah besok ada lagi, biarlah nggak sholat ini. Nah, itu meremehkan sholat, nggak boleh. Baca lagi bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
hal-hal yang dapat mewaris miskin. Penyebab kemiskinan: 1. Tidur dalam keadaan